Pada video kali ini, video part yang ke-5, itu kita membahas tentang proses kerja atau cara kerja dari ECU untuk ABS, Anti-Lock Brake System, Electronic Control Unit untuk mengaktifkan ABS. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kita mengetahui nilai skid dari tiap roda, yaitu dengan menggunakan sensor putaran roda yang dipasang pada tiap roda dan menggunakan satu sensor akselerometer untuk mengetahui perlambatan dari bodi kendaraan secara keseluruhan. Nah, dari sensor tersebut, sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh sensor-sensor tersebut kemudian dikirimkan ke electronic control unit untuk pemrosesan. Nah, control unit itu biasanya terdiri dari 4 modul. Electronic control unit (ECU) untuk ABS itu biasanya terdiri dari 4 modul. Yang pertama adalah sinyal processing modul, yaitu modul untuk memproses sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh sensor dari sensor putaran roda dan sensor akselerometer. Itu nanti akan bisa dihitung nilai skidnya di sini, di sinyal processing. Di sinyal processing nanti akan ketemu skid. Jadi dari sensor nanti dirubah menjadi nilai skidnya. Dari nilai-nilai yang dibaca oleh sensor itu bisa berupa tegangan atau pulsa tadi, dan kemudian ya pada prinsipnya akan tegangan ya. Dari tegangan akan dirubah menjadi berapa nilai skid yang dihasilkan atau yang terjadi pada tiap-tiap roda. Itu adalah tugas dari sinyal processing modul. Nah, setelah mengetahui nilai skidnya yang dihitung di nomor 1 ini, dilanjutkan dengan nomor 2, yaitu modul untuk memprediksi apakah roda dalam posisi lock. Nah, dengan mengetahui nilai skid yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ketika kita sudah mengetahui nilai skid dari tiap-tiap roda, maka kita bisa memprediksi nilai skid tersebut apakah dalam posisi lock atau tidak rodanya. Nah, ketika terjadi lock berarti nanti ECU akan memerintahkan modulator untuk melepaskan tekanan rem sehingga roda itu tidak direm. Jadi yang awalnya tadi direm, kemudian akibat adanya modul nomor 2 ini, ketika diketahui lock, maka ECU akan memerintahkan modulator untuk melepaskan rem tersebut sehingga roda berputarlah kembali. Nah, ketika roda berputar kembali, ada modul yang ketiga, yaitu modul untuk menentukan apakah bahaya dari locking tire dihindari. Nah, setelah nomor 2 tadi, kita sebagai contoh adalah dia posisi lock, kemudian kita lepaskan tekanan remnya, maka roda akan berputar kembali. Nah, ketika roda berputar kembali, itu modul yang ketiga akan memikirkan apakah sudah tidak lock lagi roda tersebut. Nah, ketika sudah tidak lock, tidak mengalami locking atau tidak mengalami skid 100%, maka dilanjutkan dengan nomor 4, yaitu modul untuk menghasilkan sinyal perintah untuk mengaktifkan tekanan modulator lagi. Jadi ketika roda tidak lock lagi, maka yang keempat itu ada sebuah modul yang menghasilkan sinyal perintah untuk mengaktifkan tekanan modulator lagi. Jadi nomor 4 ini dia akan ngerem lagi. Jadi nomor 1 masalah menghitung-hitung, yang kedua apakah lock atau tidak. Ketika lock, maka ECU akan memerintahkan modulator untuk melepaskan tekanan rem. Nah, ketika tekanan rem itu dilepaskan, berarti kan dia roda menggelinding lagi secara bebas lagi. Nah, nomor 3 itu akan memikirkan, nah setelah dilepaskan itu apakah roda sudah tidak mengalami lock. Nah, ketika sudah tidak mengalami lock, maka nomor 4 dia akan mengaktifkan modulator lagi untuk menghasilkan tekanan rem. Jadi nomor 4 akan ngerem lagi. Jadi nomor 3 itu melepas rem, yang keempat meningkatkan tekanan rem. Jadi yang 3 itu remnya adalah posisi off, nomor 4 remnya posisi on, off on off on gitu. Nah, seperti itulah secara mudahnya cara kerja ECU dalam ABS. Nah, itu adalah cara kerja ECU secara umum. Sekarang di video setelah ini akan kita bahas tentang berapa nilai-nilai untuk menentukan kondisi roda itu lock atau tidak. Nah, itu berapa nilainya. Kalau ini kan secara belum kita tunjukkan berapa nilai untuk menentukan bahwa roda itu lock atau tidak. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi sebenarnya roda dalam posisi lock itu di angka berapa. Nah, itu yang kita bahas di video setelah ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.